Ini masih muda teman-teman. Kalau nanti ini sudah siap panen, ini batangnya akan mengeras. Nah, ini yang membuat domba itu akan merasa kenyang, atau rumput ini bisa memberikan efek kenyang pada domba. Kalau untuk hasil panennya ini jauh di atas rumput odot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan pakan yang saya gunakan di peternakan domba saya. Saya menggunakan pakan masih murni hijauan teman-teman. Saya belum menggunakan pakan tambahan karena saya memangkas biaya pakannya ya. Kalau saya harus membeli tambahan pakan, mungkin itu belum saya lakukan sekarang ya. Mungkin nanti kalau saya mau beralih ke penggemukan ya. Untuk hijauan yang saya tanam atau yang saya gunakan untuk memberi pakan domba di peternakan saya menggunakan dua jenis rumput teman-teman. Ada jenis rumput odot dan yang satunya jenis rumput pakcong ya. Keduanya saya pakai untuk mengkombinasi kedua pakan tersebut agar pakannya itu bisa tercukupi. Lalu untuk kelebihannya dan kekurangannya, kalau menurut saya itu kalau rumput odot itu kurang memberikan efek kenyang pada domba. Kalau kelebihannya itu rumput odot itu cenderung lebih disukai oleh domba itu ya. Rumput pakcong sendiri itu juga mempunyai kelebihan. Kalau kelebihannya itu menurut saya dia lebih memberikan efek kenyang terhadap ternak ataupun domba. Tetapi di lain itu juga dia mempunyai kekurangan karena domba itu cenderung bosen kalau diberi makan rumput pakcong itu terus. Jadi untuk ngakali hal tersebut saya kombinasikan dua pakan tersebut. Jadi saya gunakan berselang-seling antara rumput pakcong dan rumput odot, atau mungkin bisa langsung dipadukan atau di mix antara kedua rumput tersebut. Kalau untuk pertumbuhannya, rumput pakcong itu sendiri itu cenderung lebih lama daripada rumput odot. Tetapi untuk hasil panennya itu lebih banyak rumput pakcong, karena rumput pakcong bisa tumbuh di antara ketinggian 2 meter lebih. Sedangkan kalau untuk rumput odot, kalau untuk pertumbuhannya untuk masa panennya itu cenderung lebih cepat itu teman-teman ya. Tapi kalau untuk kuantitas hasil panennya itu cenderung dia lebih sedikit dari rumput pakcong, karena rumput odot itu tidak bisa tinggi setinggi rumput pakcong. Rumput odot itu sendiri paling bisa tumbuh itu sekitar ketinggian 1 meteran. Jadi untuk kuantitasnya jelas lebih unggul rumput pakcong. Teman-teman, kita langsung saja ke lahan rumput saya ya. Nanti di sana kita akan jelaskan kembali bagaimana antara pertumbuhannya, mungkin juga kurang lebihnya.
Oke teman-teman, ini kita sudah berada di lahan pakan punya saya ya. Ini di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan lagi tentang perbedaannya antara rumput pakcong dan juga rumput odot ya. Kalau untuk rumput odot sendiri itu seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya tidak terlalu begitu jauh perbedaannya ya, hanya saja kalau rumput odot itu ketinggiannya itu paling tinggi itu hanya mencapai ketinggian 1 meter ya. Kalau untuk kuantiti pakan hasil panennya itu masih di bawah rumput pakcong. Dari segi daunnya itu kalau rumput odot memang tidak memiliki bulu ya, atau memiliki apa ya, lugut kalau bahasa Jawanya. Nah, lalu yang di sini ini rumput pakcong teman-teman. Dia dari daunnya itu lebih panjang, juga dari batangnya itu lebih keras. Ini masih muda teman-teman. Kalau nanti ini sudah siap panen, ini batangnya akan mengeras. Nah, ini yang membuat domba itu akan merasa kenyang, atau rumput ini bisa memberikan efek kenyang pada domba. Kalau untuk hasil panennya ini dari tekstur daunnya ini sedikit agak berbulu, tapi cuma berada di pangkal batang atau pangkal daunnya saja. Nih teman-teman, ini ada bulunya sedikit ya. Ini karena masih muda belum terlalu kelihatan. Kalau untuk rumput pakcong sendiri itu bisa dipanen itu sekitar umur 30 harian ya. Itu sudah siap panen. Berbeda dengan rumput odot ini ya. Ini rumput odot kira-kira ini baru tumbuh ini sekitar 1 mingguan ya. Ini nanti umur 20 hari ini sudah siap untuk dipanen teman-teman, karena pertumbuhannya ini lebih cepat dibandingkan rumput pakcong tadi. Walaupun ada kekurangannya, yaitu tadi untuk memberikan efek kenyang pada domba itu lebih bagus rumput pakcong. Cuma untuk apa namanya itu palabilitas atau kesukaan ternaknya itu cenderung lebih suka rumput odot dibandingkan rumput pakcong ya. Jadi dari kedua jenis rumput hijauan ini itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi itu harus bisa dipadukan atau di mix antara kedua jenis rumput tersebut agar pakan rumput hijauan yang kita berikan untuk ternak kita memiliki atau memberikan nutrisi yang mencukupi untuk kebutuhan ternak kita. Ini yang sebelah sini nih lumayan udah agak tinggi nih teman-teman rumput odotnya ya. Ini mungkin agak lebih jelas ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kalau rumput odot sendiri itu tidak memiliki bulu di daunnya maupun di batangnya, cuma ya ada sedikit juga sih di pangkal daunnya ini ada sedikit bulu juga. Cuma untuk teksturnya ini lebih lembut ya, lebih halus, lebih lemes ya, tidak seperti rumput pakcong ya. Kalau rumput pakcong ini daunnya lebih kasar teman-teman, juga lebih kaku ya. Ini yang memberikan efek kenyang pada ternak kita, pada domba. Juga batangnya juga lebih keras. Nah, ini karena masih muda jadi agak lembek ya. Nanti ini kalau sudah siap panen ini akan mengeras teman-teman. Ini yang menjadi alasan rumput ini memberikan efek kenyang pada ternak kita.
Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat eh, jenis kedua rumput yang saya sebutkan tadi. Kita sudah melihat kedua rumput tersebut di lahan rumput saya. Itu kedua rumput tersebut yang saya gunakan untuk memberi pakan di peternakan saya. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.